Kita ketemu lagi di channel Tukang Manjat bersama saya Agus Robert. Oke, kali ini akan membahas tentang perlengkapan safety panjat. Jadi kalau kemarin saya sudah bahas tentang pemasangan secara simpel safety panjat, maka kali ini kita akan buka apa isi ransel tukang manjat. Biasa kita lihat dari luar, saya biasanya membawa ada golok, ada gergaji, Tramontina, ya, saya pakai ini. Saya punya juga ada golok dari Barsensu juga ada. Lalu juga gergaji. Ini sangat efektif, sangat tajam, terus pokoknya efektif lah. Lalu kita buka, untuk sarung tangan ya, ada. Nah ini kita bahas ini. Jadi kemarin juga ada yang nanya tuh apa bang yang di pinggang itu bang yang buat ngencengin tali. Nah ini. Jadi sebelum bahas ini kita bahas dulu tentang sabuk pengamannya nih. Ini sabuk pengaman yang kelas pro, ya. Ini yang kelas pro juga, cuma yang lebih murah, ini lebih mahal. Jadi intinya kalau Anda ingin membeli sabuk pengaman atau istilahnya harness, dia harus punya 2 bagel ini nih. Ya. Jadi fungsinya apa? Yaitu nanti fungsinya buat menyangkutkan tali lanyard ini, bagel. Kalau Anda beli seperti ini juga sama, sabuk pengaman juga. Tapi dia tidak ada bagel seperti ini untuk menyangkutkan di sini, sehingga ini hanya sebagai pengaman biasa. Jadi mungkin kalau budget Anda hanya mampu beli seperti ini yang harga 100 ribuan, 150 nih. Untuk mengamankan Anda di atas ya bisa saja. Pasang tali di depan sini, keliling, ya. Bisa jadi pengaman minimal, tapi untuk tidak penebangan yang vertikal ya. Pohon lurus, pohon kelapa, pohon palem, itu wajib pakai sabuk seperti ini kalau mau lebih safety betul-betul. Ini harnessnya. Nah ini dalamnya. Nah Anda harus punya lanyard seperti ini, tali lanyard. Ya. Kebetulan saya sambung. Sama ini fungsinya. Tapi ada beberapa jenisnya, ya, saya tahu. Nah, ini juga sama fungsinya. Nah, ini. Ini dan ini fungsinya sama. Ini rope grab. Ini juga sama rope grab. Ini rope grab. Ya. Ada 3 tipe yang umum seperti ini. Ini yang paling simpel, yang tengah, yang murah. Ini yang agak bagusan. Ini juga standar juga. Cuma kalau yang ini talinya harus dimasukkan. Kalau pakai ini dia tinggal dibuka. Lalu pasang tali. Jadi kalau talinya panjang ya pakai ini lebih nyaman. Nah, seperti itu. Sama fungsinya, ketika dibebankan dia mati. Kencang. Tapi kalau dikendorkan dia bisa lurus, bisa sakit. Nah, fungsinya sama dengan
Ini juga sama, cara kerjanya sama dengan yang tadi. Ya. Kalau dibebankan dia berhenti, jadi dipasang. Nah, jadi kalau ditarik lagi bisa, bebankan mati. Jadi bisa tarik, bebankan mati. Jadi beda kalau yang tadi yang seperti ini kita harus masukkan dari atas, kita buka, masukkan. Nah, sama, ini kebebanan dia diam. Berapa sih kekuatan alat-alat seperti ini, rope grab ini? Biasanya tertulis di sini ada satuannya KN ya. Jadi rata-rata dia 15 KN atau 20 KN. Kalau mau dibilang 1 KN itu bisa dikatakan 150 kilo lah. Ini ada juga, ini bebannya 100 kilo. Jadi ini yang lebih lemah, karena juga lebih murah, lebih ringan juga. Jadi namanya rope grab. Anda bisa terserah mau pilih yang begini bisa, begini bisa, begini bisa. Terus tali lanyard. Nah, ini tali lanyard Anda harus, ya walaupun bisa pakai tali-tali yang murah ya. Seperti ini yang Anda beli di online 100 ribuan. Tapi ini hanya 9, berapa mili ya. Kalau buat lanyard Anda bisa pakai yang agak tebal seperti ini 12 mili. Ini 12 mili biar terlihat lebih pro dan meyakinkan. Yang putih ini 14 mili malah. Ini 14 mili. Jadi tali lanyard ini menyesuaikan pohon. Ini saya potongannya rata-rata 3 meter. Ada yang 2 meter, 2 meter setengah, tapi rata-rata 3 meter. Ada yang panjang juga saya siapkan 5 meter. Jadi kalau saya mau manjat lingkar pohon 3 meter ya saya pakai lanyardnya yang 5 meter. Kalau bulat-bulat 100 atau 200 ya lanyard 3 meteran, 4 meteran cukup. Ini. Jadi tadi sudah harness. Lalu karabiner ya. Nah, ini karabiner, ini penuh cat nih. Karabiner yang begini ringan, yang begini besi. Ini walaupun lebih ringan daripada yang besi, ini lebih kuat daripada yang besi. Ini bahannya sudah alloy. Magnesium alloy. Ya. Ini lebih ringan. Ya ini lebih murah memang. Tapi Anda sanggup beli ini ya beli ini aja nggak apa-apa. Fungsinya. Jadi minimal apa? Kalau memang mau standar minimal Anda punya harness, punya rope grab, punya karabiner 2. Minimal itu. Minimal itu. Anda lalu sama tali lanyard 4 meter lah, 4-5 meter cukup. Maka Anda bisa manjat untuk pohon ukuran mulai dari 100 sampai 300 bisa. Itu sudah safety minimal ya. Ya bagusnya lagi kalau didukung dengan talinya juga. Jadi talinya juga pilih yang betul-betul bagus. Alat saya juga macam-macam. Selain ini ada jumar ya. Jumar ini fungsinya ya sama seperti rope grab ya. Dia kebebanan mati, ditarik ngulur, tapi dia punya pegangan. Artinya dia ini jumar ini fungsinya kalau dalam dunia panjat dia sebagai alat bantu ascender untuk naik. Saya juga punya sepasang jumar.
Kalau perlu ya Anda punya ini juga nggak apa-apa. Figur X. Ini ya kalau sudah nanti dipasang tali di atas pohon, Anda mau turun pakai ini bisa. Ini fungsinya buat descender, buat turun. Ya, saya kira ini fungsinya sama. Ini dengan ini fungsinya sama. Lalu Anda punya tali. Ini juga ada tali-tali saya. Ini juga sama ukurannya ini 20 meter. Ini juga tali 20 meter. Dan ini ada, wah ini satu tas penuh. Ini 50 meter. Ini lebih pro daripada yang tali-tali biasa. Ini 10,5 mili. Ini yang memang dipakai buat standar panjat tebing untuk kelas profesional. Jadi itu minimal kalau kita ingin belajar panjat, kalau memang lebih punya dana lagi, Anda bisa beli ini. Ini spike tree climbing. Ini dari bahan besi, ya, spike tree climbing. Banyak dari teman-teman yang bikin, tapi entahlah nyaman atau tidak. Atau yang lebih ringan lagi, ini dari aluminium dengan lebih nyaman, tingkat kenyamanan yang lebih baik. Ya, ini dari bahan aluminium. Jadi kalau manjat pohon yang betul-betul nggak ada cabang, ini sangat membantu. Lalu kalau pohonnya tegak lurus, kita nggak punya alat seperti ini, bisa nggak? Ya tetap bisa. Ada tekniknya dengan pasang tali, dengan teknik istilahnya dengan teknik cruising, pakai ini naik, set. Nah itu sangat mudah. Kalau sudah di atas, kadang-kadang saya juga butuh alat seperti ini. Nah, ini jangkar. Ini kadang-kadang multifungsi juga, terutama untuk pohon-pohon yang cabangnya di atas rumah, di tempat-tempat yang akan menimpa bangunan. Nah, ini digaret karena kejauhan, pakai ini bisa lebih optimal. Isinya. Ya. Nah, ini ada webbing. Ini tali webbing. Sebetulnya ini juga fungsinya macam-macam. Termasuk juga bisa bikin jadi alat pengaman. Ya. Ini bisa dibikin seperti ini. Ya. Ini yang udah jadi tinggal pasang. Kalau mau pakai webbing juga bisa bikin. Ya, dengan panjang minimal 4 sampai 4,5 meter, maka dia bisa menjadi alat pengaman. Ya. Nanti mungkin video berikutnya akan saya praktekkan bagaimana membuat pengaman dari tali webbing. Setidaknya ada 2, satu di pinggang atau di pengaman tubuh, ya, pengaman pinggang, pengaman tubuh ada. Ini pakai tali webbing. Sebetulnya juga banyak, misalnya juga ada tali-tali yang kelasnya pro juga, ini 100 meter. Kalau memang dibutuhkan untuk sepanjang itu ya. Ini juga guru gaji saya yang lama. Sebetulnya prinsip dalam safety pemanjatan adalah alat yang memadai. Ya. Alat sudah memadai, yang kedua skill, pemahaman tentang alat, nah itu juga penting. Jadi hati-hati, hanya berbekal melihat di YouTube atau di video-video lain, Anda berusaha untuk mempelajari ini memang bisa, tapi alangkah lebih baiknya Anda didampingi sama yang sudah pro. Itu penting untuk pemahaman tentang alat. Karena spesifikasinya beda-beda. Dan teknik simpul dan apapun semuanya
ada caranya. Jadi jangan sampai Anda manjat, lalu tali itu mencelakai Anda sendiri atau alat itu mencelakai Anda sendiri. Itu juga sering terjadi. Jadi memang alat-alat seperti ini, kalau Anda pernah pelatihan dulu mungkin di pencinta alam, di kegiatan-kegiatan outdoor, mungkin itu jadi bekal yang cukup baik. Jadi itu tentang alat-alat ini, Anda juga bisa, ini semua kebanyakan saya order impor ya, jadi memang di lokal ada sih sebetulnya, cuma harganya sangat mahal. Ya, harganya sangat mahal. Kalau Anda ingin order dengan saya, dengan alat-alat ini juga bisa. Oke, itu aja video kali ini tentang pengenalan alat safety panjat. Selanjutnya Anda bisa bertanya di YouTube, di channel ini, di video ini, bisa berinteraksi dengan saya untuk Anda bisa lebih paham. Oke, terima kasih sudah menonton.